Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwat fillah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Ramadan 1441 Hijriah tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan besar kepada kita untuk menikmati seluruh ibadah yang disiapkan oleh Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semangat untuk menyambutnya. Mudah-mudahan 10 hari pertama yang kita lalui sampai dengan hari ini, rahmat Allah yang dijanjikan di 10 hari pertama mudah-mudahan sudah kita dapatkan, sehingga kemudian kita bisa meningkat pada 10 hari kedua, yaitu maghfirah, dan kemudian di akhirnya adalah terbebaskannya dari api neraka. Dan tentu saja salah satu malam kemuliaan di bulan Ramadan ini yaitu Lailatul Qadar, mudah-mudahan bisa kita peroleh. Tentu saja untuk memperoleh Lailatul Qadar kita harus siapkan diri kita untuk semangat beribadah dari hari-hari pertama. Saya tidak berharap kita mencari Lailatul Qadar hanya di hari-hari terakhir, karena itu akan sangat sulit kalau tidak membiasakan diri di hari-hari awal. Nah, mudah-mudahan hari ini kita mengadakan Yaumi Ma'al Quran itu sebagai persiapan kita menuju kepada semangat untuk berinteraksi dengan Quran lebih banyak, sehingga kemudian hari-hari kita dihiasi dengan banyak berinteraksi dengan Quran. Nah, untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang butuhnya kita terhadap Al-Quran, ya. Bahwa sebetulnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kita itu karena Allah tahu bahwa manusia itu membutuhkannya. Bukan kepentingan Allah sebetulnya, tapi itu untuk kepentingan kita. Apa alasannya kalau kita itu butuh kepada Al-Quran? Ada 4 alasan. Nanti akan saya bagi tauji ini dalam dua rekaman, ya, karena kalau terlalu besar agak susah ngirimnya. Yang pertama, Al-Quran sebagai pembimbing kita. Jadi ini fungsi yang paling awal, ya, bahwa Al-Quran itu adalah pembimbing kita. Pembimbing dalam hal apa? Dalam hal hidup, ya, bahwa kita hidup di dunia, kita perlu bimbingan. Nah, Allah kemudian memberikan bimbingan itu kepada kita. Yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Yang paling tahu tentang kapasitas kita, kekuatan kita, kelemahan kita, itu adalah yang menciptakan. Nah, oleh karenanya Allah sudah menyiapkan pembimbingan atau pembinaan kepada manusia yang paling pas, yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Manusia itu dalam hidup ini dia butuhkan bimbingan yang dengan itu dia bisa berjalan, ya, dia bisa hidup dengan baik, ya. Di antara informasi yang disampaikan oleh Al-Quran sebagai pembimbing kita itu, Al-Quran itu memberikan informasi-informasi penting. Di antara informasi penting yang disampaikan Al-Quran itu adalah tentang apa sih sebetulnya tujuan hidup manusia. Kemudian bagaimana menuju ke sana, ya. Tujuan hidup manusia itu sebetulnya tidak di dunia ini, tapi nanti di akhirat. Nah, ini perlu diberitahukan agar orang tidak berpikir bahwa setelah mati selesai. Allah memberitahu bahwa akan ada kehidupan lagi sesudahnya, dan itu justru menjadi tujuan hidup kita. Sehingga Allah kemudian membimbing bagaimana caranya supaya kita selamat sampai ke sana. Kemudian Allah juga menyampaikan seperti apa tabiat dari kehidupan ini. Seperti apa tabiatnya itu kita akan dijelaskan oleh Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran menyampaikan tentang bekal apa yang harus disiapkan. Ini hal-hal penting yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran.
dan informasi-informasi penting lainnya. Ini supaya kita tahu bahwa hidup di dunia ini memang perlu diarahkan ya. Di antara informasi yang disampaikan oleh Allah itu ada di surat Al-Ankabut ayat 64. Di surat Al-Ankabut 64 itu Allah menyampaikan ya. Kita baca ya sambil dibuka, kalau sambil mendengarkan sambil dibuka ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah sendaguro dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Ini ayat pertama yang disampaikan, ayat yang disampaikan oleh Allah tentang kehidupan dunia itu sementara, kehidupan sesungguhnya itu besok di akhirat. Nah ini kadang-kadang kita nggak tahu, sehingga kemudian kita lebih terpukau, lebih berkonsentrasi pada kehidupan dunia ini. Saya sering menggambarkan begini, orang yang akan persami ya, perkemahan Sabtu Minggu, anak-anak yang persami itu bekal yang dibawa begitu banyaknya, padahal hanya mau nginap 1-2 malam. Nah kita itu besok akan tinggal di akhirat itu lama, dan Allah memberitakan wa inna darul akhirata lahiyal hayawan, kehidupan sesungguhnya itu besok di akhirat. Nah inilah yang disampaikan oleh Allah. Bekal apa yang sekarang kita siapkan untuk menuju ke sana? Nah, siapkan, dan persiapan itu diadakannya, persiapan itu dilakukannya di mana? Di dunia ini. Sehingga kita jadi paham bahwa di dunia ini bukan tujuan hidup kita. Dunia ini seringkali membuat kita lupa, dan ini disampaikan oleh Allah. Kemudian kita lihat lagi di surat An-Nisa ayat 77. An-Nisa ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum, akhir ayat ya. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Katakanlah kesenangan di dunia itu hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini ayat ini jelas bahwa dunia itu sebentar ya, sebentar, sedikit, gak kekal. Sementara akhirat itulah yang harusnya kita tuju. Di dunia ini gak ada kehidupan yang sempurna, kenikmatan yang sempurna ya. Kalau kita makan sesuatu yang enak, setelahnya selesai, ya, sudah nggak ada lagi ya, sudah nggak. Atau ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus berusahanya juga lebih kuat ya, untuk beli, untuk masak dan seterusnya ya. Itulah yang disebut dunia. Saya sering bayangkan begini, untuk makan saja itu kita repot untuk beli, untuk usaha uangnya, untuk masaknya, hanya untuk makan ya. Itulah yang disebut dunia sementara, dunia itu sendagurau ya, main-main hanya sebentar ya. Tapi kita harus sadar juga bahwa kita tetap harus hidup di dunia ini, karena disinilah tempat kita untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat besok, untuk kebahagiaan kita yang abadi besok ya. Kalau di akhirat itu semuanya kan serba menyenangkan kalau kita itu berada di surga. Nah pertanyaan selanjutnya, itulah yang harus kita kejar. Mari kita isi kehidupan dunia ini sampai kemudian kita merasakan kita bisa memperkirakan kehidupan bahagia kita besok di akhirat. Nah, banyak informasi-informasi penting dalam Al-Qur'an yang dimaksudkan oleh Allah itu sebagai bimbingan kepada kita. Nah, oleh karenanya kita perlu pelajari sampai kita paham. Kalau kita paham tentang isi Quran, kita memiliki kesadaran tentang pentingnya Quran sebagai petunjuk hidup. Kalau kita sadar ya,
tentang informasi-informasi itu yang penting itu kita menjadi bertanggung jawab. Seseorang itu semakin paham tentang Quran, dia semakin bertanggung jawab dalam kehidupan. Misalnya banyak informasi tentang kehidupan di dunia yang ada di Quran itu. Bagaimana seharusnya seorang anak kepada orang tuanya, bagaimana orang tua kepada anaknya, bagaimana rakyat kepada pemimpinnya, bagaimana pemimpin kepada rakyatnya, itu ada dalam Quran. Nah, tentu saja memang kita juga memerlukan informasi penjelasnya. Apa itu hadis ya? Sehingga kita perlu juga mempelajari hadis supaya kita tahu bagaimana pelaksanaan Al-Quran itu, karena Rasulullah adalah pelaku Al-Quran. Rasulullah itu Al-Quran berjalan ya, sehingga kita ketika kita mempelajari hadis, kita jadi punya penjelasan tentang ayat-ayat yang kita pelajari. Nah, ini fungsi pertama ini harus kita optimalkan ya. Kita perlu pelajari Quran, kita perlu dalami isinya supaya kita tahu bahwa hidup ini adalah perlu kepada bimbingan, perlu kepada petunjuk. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua sebagai obat ya. Al-Quran itu fungsi yang kedua adalah sebagai obat. Obat apa? Khususnya obat penyakit hati, obat keresahan jiwa, obat galau. Apakah dia bisa menjadi obat fisik? Bisa ya, karena kita juga sering mendengar cerita-cerita tentang hal itu. Kita akan lihat ya bahwa Quran itu sebagai obat ada di surat 17 ayat 82. Surat 17 surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman. Sedang bagi orang yang zalim, Al-Quran akan menambah kerugian. Nah, ini menunjukkan bahwa Quran itu adalah syifa, obat dan rahmat bagi orang mukmin. Nah, kenapa untuk orang zalim tidak berlaku? Karena orang zalim itu memang nggak mau diberi Al-Quran, nggak mau menerima petunjuk, sehingga nggak akan menjadi obat. Tapi bagi orang mukmin dia menjadi obat. Orang yang zalim atau orang yang tidak mukmin, tidak beriman, itu dia tidak bisa menerima petunjuk ini karena di telinganya ada tutup ya. Di surat 41 kita lihat ya, ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Ya, dari mulai ini ya. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim ama. Ulaika yunaduna min makanin ba'id. Al-Quran itu petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh ya, jadi bagi orang tidak beriman memang nggak bisa jadi obat. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak menghendaki. Nah, kalau hati kita resah galau, maka penyembuhnya adalah Quran, penenangnya adalah Quran. Seharusnya ketika kita galau dan kemudian kita banyak baca ayat Quran, hati kita akan tenang, hati kita gembira, persoalan hidup akan selesai. Sebagian ulama ya, sebagian kiai itu ketika dia merasakan ada persoalan yang susah gitu, kadang-kadang mereka begini, buka Quran sembarang, kemudian beliau baca, kemudian beliau dalami maknanya, dan pasti beliau akan mendapatkan petunjuk dari sana. Ya karena memang Quran fungsinya untuk itu. Nah, apakah Quran bisa untuk penyakit fisik? Sebagian ada kisah-kisah yang menyebutkan, misalnya ketika ada serombongan sahabat itu berjalan, kemudian kehabisan bekal. Kemudian masuk ke kampung dan minta untuk diberi bekal. Ternyata orang kampung itu nggak mau memberikan. Sampai mereka pulang, berangkat lagi. Nah, ketika sudah berangkat dipanggil,
barangkali orang-orang ini bisa menyembuhkan kepala suku kita ya. Kebetulan hari itu kepala sukunya sedang sakit dan sakitnya lama, nggak sembuh-sembuh. Kemudian dipanggil, ditanyakan, ada nggak di antara kalian yang jadi tabib untuk menyembuhkan kepala suku kami? Nah, kebetulan tidak ada di antara mereka yang tabib ya. Akhirnya mereka mencoba dengan membacakan Fatihah ya di segelas air, dibacakan Fatihah kemudian diminumkan. Nah, kemudian atas izin Allah sembuh ya. Kemudian terus akhirnya diberi itu makanan banyak ya. Karena tadinya mereka minta makanan terus diberikan. Tapi para sahabat tuh nggak berani makan karena wah ini boleh nggak ya dimakan gitu. Mereka khawatir jangan-jangan ini haram gitu karena menyembuhkan dengan begini kok terus dapat makanan. Itulah ya para sahabat itu orang yang hati-hati sekali. Sampai kepada Rasul ditanyakan, ya Rasulullah boleh enggak ini kita makan? Kata Rasulullah, mana makannya? Saya ikut ngicipi. Nah itu Rasul hanya ingin memberikan gambaran enggak apa-apa dimakan. Nah atau banyak kisah tentang orang yang sakit, yang divonis sulit sembuh ya. Kemudian ada orang saudaranya, keluarganya bacakan Quran semalaman gitu, baca Quran full gitu. Dan alhamdulillah orangnya sembuh. Banyak kisah tentang hal itu. Nah, kalau kita mau melakukan silahkan, asal tidak dicampur dengan hal-hal lain ya yang bisa menimbulkan kesyirikan. Dan penuh keyakinan, bacanya jangan begini, baca tapi sambil pikir apa ya sembuh ya, mosok dibacakan Fatihah sembuh ya. Kalau kita sudah nggak yakin sembuh ya Allah nggak akan kirimkan kesembuhannya. Tapi memang yang lebih terpenting lagi adalah Quran sebagai obat penyakit hati kita, ya. Obat kerisauan kita. Oleh karenanya pada saat kita gundah, pada saat kita banyak masalah, itu jangan lari dari Quran. Justru dekati Quran, baca Quran, nikmati ayat-ayatnya sampai Allah akan kirimkan ketenangan pada diri kita. Itu dua fungsi Quran. Dua fungsi yang lain nanti akan saya sambung di rekaman sesudahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terakhir, mudah-mudahan tadi yang pertama agak terlalu besar susah ngirimnya. Yang kedua mudah-mudahan gampang dikirim. Yang ketiga sekarang yang keempat ya, fungsi Quran yang keempat. Fungsi yang keempat bahwa Quran itu adalah media penghambaan kita kepada Allah. Memang dia alat komunikasi, tapi sekaligus media penghambaan. Artinya ketika orang membaca Quran, Allah memberikan pahala. Meskipun kita tidak tahu maknanya, tapi kita jangan berpikir begini, percuma baca Quran kalau nggak tahu maknanya. Kalau ada orang mengatakan begitu, maka pelajari maknanya supaya meningkat, baca dan pelajari maknanya. Bukan kemudian tidak baca dan juga tidak mempelajari maknanya. Rasulullah menyampaikan, ketika orang baca Quran dan dia mahir ya, alladzi yaqra'ul Quran fahuwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an fahuwa yatata'u fihi fahuwa lahu ajrun. Barang siapa yang baca Quran dan dia mahir, dia akan berada di surga bersama rasul-rasul yang mulia dan malaikat-malaikat yang mulia. Kalau dia terbata-bata, maka dia mendapat dua pahala. Pahala terbata-batanya dan pahala membaca Qur'annya. Nah, berarti kita nggak ada alasan bagi kita untuk tidak baca Quran. Kalau kita masih terbata-bata, kita masih dapat dua pahala. Walaupun saya berharap kita jangan berpikir, ya udahlah terbata-bata nggak apa-apa, toh dapat dua pahala. Kalau urusan dunia itu seringkali kita, kalau pilih baju yang paling bagus. Kalau pilih rumah yang paling bagus. Ya. Kalau ada dana kita pasti pilih yang terbaik. Tapi untuk urusan akhirat, kadang-kadang kita nggak mau pilih yang terbaik. Padahal diberi kesempatan. Kalau saat ini kita terbata-bata, tahun depan kita harus menjadi orang yang mahir baca Quran. Sehingga ketika kita baca Quran mahir, besok di akhirat kita berada di surga tertinggi. Surga yang bareng sama Rasul itu adalah surga yang tertinggi. Kemudian di satu ayat ya, surat Fatir ayat 29-30 ya, surat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya 29-30 ya.
Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Dan demikian 29 ya. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi mensyukuri. Nah, ini artinya memang kita tidak disuruh hanya baca Quran. Baca Quran itu pembimbingan ya, ada bimbingan di situ, ada perintah selanjutnya, lakukan itu. Kita baca Quran, kemudian kita sholat, kita infak, ya ini sebagai gambaran hubungan dengan Allah terbangun dengan sholat, hubungan dengan manusia terbangun dengan infak, dan seluruh kebaikan yang lain dan seluruh ibadah yang lain kita lakukan, maka kita akan mendapatkan banyak karunia ya. Oleh karenanya baca Quran dan kemudian lakukan amal-amal kebaikan yang lain. Rasulullah meminta kita untuk menghiasi rumah kita dengan Quran. Zayyinu manazilakum bitilawatil Quran. Hiasi rumahku, hiasi rumah kalian dengan bacaan Quran. Atau nawiru manazilakum bitilawatil Quran. Cahayai rumahmu dengan bacaan Quran. Rasulullah menyampaikan rumah yang tidak pernah dibaca Quran itu seperti kuburan. Nah, kuburan seperti apa? Mengerikan. Kuburan itu tempat yang tidak ada indahnya. Nggak ada kuburan dibangun sangat indah. Kalau tahu indah, nggak ada orang yang kemudian pengen tinggal di kuburan ya. Nah, rumah yang tidak dibacakan Quran seperti itu gambarannya. Kemudian orang mukmin yang tidak baca Quran dengan orang mukmin yang baca Quran, Rasulullah membandingkannya begini. Orang mukmin yang tidak baca Quran seperti buah kurma, rasanya manis tapi nggak ada aromanya. Orang mukmin yang baca Quran seperti buah limau, rasanya enak, baunya juga enak. Apa maknanya? Orang mukmin yang tidak baca Quran itu baik, tapi lingkungannya tidak merasakan kebaikannya. Tapi orang mukmin yang baca Quran rasanya enak ya, seperti limau, rasanya enak, baunya enak, orangnya baik, lingkungannya merasakan manfaatnya, merasakan baunya, merasakan indahnya. Nah, ini gambarannya ya. Tentu saja yang disebut membaca itu ya membaca dengan pemahaman yang baik ya. Membaca dengan diiringi tadabbur ayat-ayatnya, membaca dan kemudian kita terbimbing dengannya, membaca dan kemudian kita melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan arahan Quran. Itu akan seperti buah limau, rasanya enak, baunya juga enak. Nah, ini 4 fungsi. Oleh karenanya mari kita hadirkan Quran di hati kita, hadirkan Quran di rumah kita, hadirkan Quran di negeri kita ya, agar kemudian kita rasakan Quran itu sebagai bimbingan kehidupan, dan kemudian kita rasakan kehidupan itu menjadi lebih bermakna, orang-orangnya lebih berintegritas, orang-orangnya menjadi orang yang bertanggung jawab, orang-orangnya adalah orang-orang yang mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang bermanfaat, dan kemudian akan menjadi pemimpin di dunia ya. Itu yang pernah terjadi dan mudah-mudahan itu akan terulang di masa-masa yang akan datang. Menjadi tugas kita untuk menghidupkan Quran dan kemudian mendakwahkan Al-Quran. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dia selalu selesai baca Quran itu, selesai surat Al-Baqarah, dia baca lagi, langsung baca beberapa ayat Ali Imran, supaya dia merasakan menu yang lain ya. Nah, itu disampaikan, rasakan bahwa Quran itu seperti hidangan, ambil hidangan itu. Sayyid Qutb itu mengatakan, apa sih sebetulnya saya tuh hamba, seorang yang kecil, tapi kemudian Allah memuliakan saya dengan diberikan Al-Quran, diajak ngobrol lewat Quran. Inilah saya merasa terhormat dengan itu. Dan rasakanlah bahwa kita saat ini sedang dihormati oleh Allah dengan diturunkan Quran, kemudian kita disuruh baca, diberi kesempatan untuk ngobrol dengan Allah, diberi kesempatan untuk mendengar nasihat Allah kembali, diberi kesempatan untuk mendapatkan cerita yang dulu pernah terjadi, dan itu Allah sendiri yang menyampaikan ya.
Itu fungsi yang ketiga ya. Quran itu sebagai alat komunikasi, maka berkomunikasilah setiap hari. Kalau kepada orang yang kita cinta itu rasanya kita pengen ketemu setiap hari, kita pengen ngobrol setiap hari. Nah, Allah adalah zat yang paling kita cintai. Rasakan itu, ngobrollah setiap hari dengannya, bacalah Quran setiap hari, rasakan bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Itu fungsi yang ketiga. Nanti saya sambung lagi di rekaman yang terakhir.